Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian massal yang terjadi di Filipina pada tahun 2025 ini. Mungkin kasus ini agak sulit untuk diterima oleh nalar kita. Namun yang jelas kasus ini benar-benar terjadi. Yang mana ada seorang pemilik toko roti yang cukup terkenal di wilayahnya mengeksekusi seluruh karyawannya setelah dia mengadakan sebuah pesta kecil di dalam toko roti tersebut. Pengeksekusian itu dilakukan dengan cara yang sangat mengerikan. Dan dalam satu malam, ketujuh karyawannya meninggal dunia. Personal na sumuko sa Camp Crame ang suspect kaya naaresto siya bandang alas 9 ng umaga. Bagaimana kronologi selengkapnya hingga dia bisa melakukan hal tersebut seorang diri dan apa motifnya melakukan tindakan keji itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di Barangay Cupang, kota Antipolo, negara Filipina, hiduplah seorang pria kelahiran 1993 yang bernama Bogart Ramirez yang berusia 32 tahun. Bogart tinggal bersama istrinya yang tidak disebutkan namanya. Bogart dikenal sebagai pemilik usaha GNB Malunggay Bakery, yang mana itu merupakan sebuah toko roti yang masih dirintis di lingkungannya. Selain itu, Bogart juga memiliki 7 karyawan yang sering membantunya untuk mengelola usaha tersebut. Mereka bernama Joan, Joseph, Rodel, Romel, Roel, Leo, dan Miko. Toko roti itu tidak hanya sebagai tempat usaha saja, tetapi juga sebagai tempat tinggal bagi para pegawai yang bekerja di dalamnya. Yang mana para pegawai ini masih bagian dari kerabat-kerabat dekat Bogart. Sebagai pemilik usaha, Bogart banyak menghabiskan waktu di tokonya untuk membantu para karyawan. Bahkan dia juga tak jarang menetap di sana untuk tidur bersama mereka di toko tersebut. Semua hasil kerja kerasnya dilakukan oleh Bogart demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Usaha toko roti itu semakin meningkat karena adanya hubungan yang baik antara Bogart dan juga para karyawannya. Dalam keseharian, mereka saling berusaha memberikan yang terbaik ketika proses produksi maupun dalam melayani pelanggan. Di toko itu, para pekerja tidak hanya berperan sebagai karyawan saja, tetapi juga sebagai rekan yang ikut menjaga kualitas serta reputasi usaha. Meskipun toko roti itu masih belum sebesar usaha lainnya, tetapi Bogart dan karyawannya selalu optimis penjualan mereka pasti akan meningkat. Dengan adanya kebersamaan dan juga rasa tanggung jawab, membuat toko tersebut semakin dipercaya oleh pelanggan setempat, sampai perlahan berkembang sebagai usaha toko roti yang cukup dikenal di wilayah itu. Kemudian seiring waktu berjalan, memasuki tahun 2025, GNB Malunggay Bakery mulai banyak datang pembeli. Bahkan toko itu juga sudah memiliki beberapa pelanggan tetap yang sering memesan roti di sana. Perkembangan tersebut membuat Bogart dan karyawannya semakin semangat untuk membuat menu baru dan juga meningkatkan kualitas bahan produksi mereka. Namun, di tengah penghasilan toko yang semakin naik, Bogart justru tak sengaja mendengar sebuah pembahasan, yang mana pembahasan itu membuat dirinya merasa terancam dari karyawan-karyawannya. Ada suatu waktu di mana Bogart melihat karyawannya tengah duduk bersama. Lalu Bogart mendengar mereka membicarakan usulan untuk mengeksekusi dirinya ketika tidur dengan menggunakan sebuah bantal. Sehingga nantinya mereka juga akan membuat seolah-olah Bogart telah melakukan aksi eksekusi diri. Istri Bogart akan menganggap kematian itu bukan dari adanya tindakan pengeksekusian. Mengetahui rencana tersebut, Bogart merasa panik sekaligus kecewa. Dia menganggap kalau rencana itu berasal dari salah satu karyawan yang ditugaskan sebagai penanggung jawab produksi roti, yang mana dia meniatkan hal tersebut agar dia bisa menggantikan posisi Bogart untuk meneruskan usaha toko roti itu. Sejak mendengar gosip buruk tersebut, di setiap malamnya Bogart selalu merasa gelisah. Dia sulit untuk tidur hingga kecurigaan itu pun perlahan berubah menjadi ketakutan yang terus menghantui dirinya setiap saat. Hubungan yang sebelumnya cukup akrab kini berubah dengan Bogart yang lebih tertutup. Hingga setiap kali percakapan kecil terjadi di antara para karyawannya, Bogart menganggap hal itu sebagai sebuah ancaman seolah sesuatu yang buruk akan segera terjadi.
Dalam kondisi psikologis tersebut, Bogart semakin tertekan. Dia merasa dirinya terpojok dan sendirian. Di momen itu juga perasaan Bogart sangat kacau. Dia merasa dikhianati sekaligus ketakutan akan kehilangan nyawa. Sampai pada akhirnya, perasaan itu membuat pikirannya dipenuhi skenario terburuk. Bahkan terlintas dalam benaknya untuk dia bertindak lebih dulu demi melindungi dirinya dan usahanya. Kemudian kondisi tersebut membuat Bogart tak bisa berpikir jernih. Dia langsung menyusun sebuah rencana untuk segera menjalankan aksinya. Singkat cerita, pada tanggal 21 April tahun 2025, Bogart berpikir untuk mengundang para karyawannya untuk melangsungkan sebuah acara sederhana ulang tahun dirinya. Setelah toko tutup dan para karyawan sudah selesai bekerja, Bogart memanggil ketujuh karyawannya untuk berkumpul di ruangan tengah. Lalu mereka duduk melingkar di satu meja makan yang cukup besar. Bogart saat itu menyediakan beberapa makanan ringan serta minuman keras, yang mana suguhan tersebut tentu diterima oleh para karyawannya dengan senang hati. Di momen tersebut mereka saling berbagi minuman, mengisi ruangan dengan penuh gelak tawa sekaligus melepas penat mereka setelah bekerja seharian. Kemudian suasana di dalam toko semakin berubah ketika jam semakin larut. Di ruangan tertutup itu terdengar menggema suara gelas yang saling beradu dan juga suara tawa yang semakin lepas. Bogart ikut mengangkat gelasnya, tertawa kecil dengan ekspresi yang kosong. Dia menatap ketujuh karyawannya, beralih dari satu wajah ke wajah yang lain dengan sorotan mata yang mendalam. Bogart lebih banyak diam, dia hanya menarik senyumnya dengan membiarkan karyawannya larut dalam suasana. Namun ketika itu sebenarnya jantungnya berdetak tidak beraturan dengan jemarinya yang sesekali mengetuk permukaan meja kayu dengan ritme pelan. Seolah dia sedang menghitung waktu yang terus berjalan sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksi kejinya. Ketika itu Bogart dengan sengaja tak banyak meneguk minuman agar dia masih bisa tersadar. Hingga tak seorang pun menyadari bahwa di tengah kebersamaan yang tampak akrab itu, Bogart justru hanya mengasingkan diri dengan senyuman yang dingin. Lalu kemudian akhirnya sekitar pukul 11 malam, kondisi mereka semakin tidak terkendali. Percakapan mulai melantur tanpa arah, kalimat-kalimat yang terucap terdengar kacau dan sulit dipahami. Mata mereka tampak memerah dan juga sayu. Tawa serta ucapan bercampur tanpa makna sesekali diselingi gerakan tubuh yang tidak stabil. Kesadaran mereka perlahan menurun menandakan bahwa minuman keras yang mereka konsumsi mulai sepenuhnya mempengaruhi tubuh dan perilaku mereka. Melihat situasi itu, Bogart meminta mereka kembali ke tempat tidurnya. Kemudian satu persatu mereka pun langsung memasuki ruang kamar yang sama, mematikan lampu kamar tersebut, lalu merebahkan diri dan memejamkan mata. Setelah menyadari semua karyawannya tertidur, beberapa menit kemudian Bogart berjalan menuju dapur. Dia mengambil beberapa pisau lalu menyimpannya ke dalam saku. Kemudian dia meraih sebuah palu martil yang terletak di sudut dapur. Dengan langkah yang menggebu serta degup jantung yang semakin tak beraturan, dia mendekat ke arah kamar. Secara perlahan, Bogart membuka pintu kamar tersebut, lalu menutup dan menguncinya dengan memastikan pergerakan dirinya tidak mengeluarkan suara. Di tengah gelapnya ruangan, hanya ada sedikit cahaya yang menyelinap masuk melalui ventilasi. Kemudian Bogart dengan gerakan cepat langsung menancapkan pisau itu ke arah Joseph secara berkali-kali, hingga membuat percikan cairan merah mengenai wajahnya. Sementara itu, jeritan Joseph sontak membangunkan yang lainnya. Menyadari target utamanya telah tak berdaya, Bogart segera beralih. Dengan amarah yang menggebu, dia menusuk pisau ke perut Joan secara berulang kali hingga dia tak sadarkan diri. Kepanikan pun mulai pecah. Beberapa targetnya mencoba menghentikannya dengan menahan tubuh Bogart. Namun upaya itu sia-sia. Dengan sigap dia meraih palu martil dan langsung mengayunkannya ke arah kepala target satu persatu. Dengan serangan itu mereka pun langsung menakup kepalanya sambil merengis kesakitan. Salah satu dari mereka menjerit meminta pertolongan. Memanfaatkan keadaan tersebut, Bogart menghantam palu itu ke kepala Roel hingga tubuh Roel ambruk tak berdaya seiring dengan cairan merah yang mencuat ke sekitaran kamar. Sementara target lain berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik baju Bogart dan memukul balik. Namun karena kondisi mereka yang masih setengah sadar akibat alkohol membuat perlawanan mereka lemah. Terlebih lagi, Bogart masih memiliki senjata tajam lainnya. Tanpa ragu dia kembali mengayunkan palu ke arah Rommel dan juga Leo. Di
Setelah itu, pisau kembali digunakan dengan menancapkannya ke bagian leher, hingga membuat mereka langsung terjatuh ke tepi kasur. Sementara itu Miko, sebagai karyawan yang paling muda di sana, mencoba sembunyi di tengah kegelapan tersebut. Sayangnya, Bogart masih bisa mendengar suara nafasnya. Dia langsung menghampiri Miko dan melambungkan palu martil itu tepat pada bagian kepala Miko. Kemudian Bogart juga langsung menusukkan pisau tersebut kepada Miko hingga Miko tak sadarkan diri. Setelah memastikan semua targetnya sudah jatuh terkapar, Bogart melangkah ke kamar mandi. Dia membasuh tubuhnya yang penuh dengan cairan merah, menggantikan pakaiannya, lalu meninggalkan lokasi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Singkat cerita, keesokan harinya, di tanggal 22 April 2025, sekitar pukul 6 pagi, seorang penjaga keamanan di lingkungan tersebut tengah berjalan melewati toko roti Bogart. Kemudian dia mencium bau yang aneh setelah melewati toko itu, dan dia mulai merasa curiga dengan kondisi toko yang tampak sepi, yang mana hal itu tidak seperti biasanya. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk melihat kondisi dalam toko. Setelah membuka pintu kamar yang ada di dalam toko tersebut, betapa terkejutnya dia ketika mendapati semua karyawan tergeletak dengan bersimbah cairan merah. Penjaga keamanan itu langsung menjerit hingga warga lainnya ikut mengelilingi toko roti tersebut. Saat itu mereka menemukan beberapa korban sudah tak bernyawa dan yang lainnya masih ada yang bernafas. Menyadari ada yang selamat, penjaga itu langsung menghubungi ambulan dan juga pihak kepolisian. Tak lama dari itu, ambulan datang, kemudian mereka segera membawa para korban yang masih hidup ke rumah sakit. Tetapi sayangnya, di rumah sakit mereka pun dinyatakan tewas saat dalam perjalanan. Sekitar beberapa waktu kemudian, polisi pun tiba di lokasi kejadian. Mereka memasang garis kuning di sekitaran lokasi dan menyerahkan para korban kepada tim forensik. Polisi menelusuri TKP dan mereka pun menemukan beberapa pisau serta palu martil yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian tim forensik juga menjabarkan pemeriksaan visual terhadap korban, yang mana para korban terluka karena disebabkan oleh senjata tajam dan juga adanya benturan dari palu martil. Berdasarkan hasil identifikasi korban, para korban diketahui merupakan karyawan GNB Malunggai Bakery dengan rentan usia yang cukup beragam. Korban pertama bernama Joseph Villegas Segovia yang lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1993. Di saat itu dia sudah berusia 32 tahun. Joseph ini memiliki peran penting. Dia bekerja sebagai master baker di toko tersebut. Lalu juga ada Romel Villegas Amante, pria kelahiran 7 Mei 2008 yang mana diketahui dia masih berusia 16 tahun saat kejadian berlangsung. Korban lainnya bernama Leo Verzosa Ampondar, pria kelahiran 4 Januari 2008 yang juga tercatat berusia 16 tahun. Selain mereka juga teridentifikasi Rodel Villegas Amante, pria yang lahir pada tanggal 15 September 2004 yang masih berusia 22 tahun. Kemudian juga ada Roel Sabala Mapait, berusia 36 tahun. Lalu juga ada Joan Villegas Segovia, lelaki yang berusia 25 tahun. Dan yang terakhir, korban termuda dalam peristiwa ini, yaitu Miko Reyes. Dia masih berusia 15 tahun. Seluruh korban diketahui merupakan bagian dari tenaga kerja yang sehari-hari menjalankan operasional di toko roti tersebut. Sementara itu, tim polisi lain segera mencari pemilik dari toko roti itu. Namun pada pukul 9 pagi di hari itu, Bogart sebagai pemilik toko roti justru menyerahkan diri kepada pihak berwenang dengan mendatangi kantor polisi di wilayah Quezon City. Dia secara terang-terangan mengaku kalau dia telah mengeksekusi ke-7 karyawannya. Bogart kemudian ditangkap dan dibawa ke tahanan kepolisian Antipolo. Polisi di saat itu langsung menginterogasinya. Lalu dalam pemeriksaan awal, dia mengungkapkan alasan dia mengeksekusi karyawannya sampai dia memilih menyerahkan diri karena merasa tidak punya tempat lain untuk pergi. Alhasil polisi pun mengkategorikan kasus ini sebagai pengeksekusian massal karena adanya 7 korban dalam satu kejadian. Sebelumnya polisi menduga bahwa pelaku tak hanya seorang diri, tetapi rekaman CCTV yang ditemukan akhirnya mengkonfirmasi kalau Bogart memang melakukan aksi tersebut sendirian.
Singkat cerita, akhirnya Bogart didakwa atas 7 kasus pengeksekusian. Namun hingga saat ini proses hukum masih berjalan dan belum ada vonis akhir. Tetapi jika kita mengacu pada hukum yang berlaku di Filipina, maka Bogart akan terancam hukuman penjara seumur hidup. Kepergian para korban meninggalkan luka bagi keluarga mereka. Mereka bukan hanya remaja, saudara, ataupun kerabat, tetapi juga tulang punggung yang setiap harinya bekerja untuk memastikan dapur rumah mereka tetap mengepul dan kebutuhan keluarga mereka terpenuhi. Rutinitas yang dulu sederhana, menunggu kabar pulang, membagi hasil kerja, merencanakan hari esok, kini terhenti tanpa sempat berpamitan. Di sisi lain, peristiwa ini juga menyisakan pelajaran pahit tentang sebuah usaha yang seharusnya dapat terus dijalankan. Hubungan kerja yang dibangun atas dasar ketakutan dan juga kecurigaan dapat mengikis kepercayaan yang telah dibangun selama ini. Sudah seharusnya pemilik usaha bukan hanya memberikan upah, tetapi juga suatu keselamatan dan juga rasa aman kepada orang-orang yang bekerja bersamanya. Yang mana ketika kekuasaan digunakan dengan cara yang keliru, usaha yang awalnya dibangun dengan kerja keras justru dapat berubah menjadi sumber kehancuran. Kasus ini menjadi pengingat untuk kita bahwa keberhasilan tidak pernah membenarkan cara yang salah. Usaha yang sehat tumbuh dari sebuah komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, dan juga kepemimpinan yang adil. Tanpa itu semua, kerja keras yang bertahun-tahun dapat runtuh dalam satu keputusan yang salah, meninggalkan luka panjang bagi banyak pihak yang tak pernah benar-benar terlibat dalam konflik tersebut. Mari sama-sama kita doakan untuk para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Semoga para korban mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.